Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian, anak TKJ 11 TKJ 2 yang berbahagia. Pada hari ini, hari Selasa, tanggal 30 Juni 2020, kita belajar bersama tentang pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, pembahasan tentang Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Nah, pada materi kali ini kita membahas Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Untuk itu, uraian materinya adalah kedudukan dan fungsi Pancasila. 1. Pancasila merupakan perjanjian luhur yang telah disepakati dan memiliki kedudukan dan fungsi penting bagi bangsa Indonesia. 2. Dasar formal kedudukan Pancasila sendiri telah termaktub dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, pada akhirnya kedudukan dan fungsi Pancasila itu kita bagi menjadi dua. Yang pertama adalah sebagai dasar negara, yang kedua adalah pandangan hidup. Nah, pada dasar negara dan pandangan hidup ini akan bermuara ke 10 tentang jiwa. Yang pertama adalah moral pengembangan daripada undang-undang, dari pembangunan nasional, jadi moralnya. Nah, Pancasila ini bisa harus menjiwai. Yang kedua, pada ideologi negara. Yang ketiga adalah cita-cita dari tujuan bangsa. Yang keempat adalah perjanjian luhur. Yang kelima adalah sumber hukum nasional. Yang keenam adalah kepribadian bangsa. Yang ketujuh jiwa bangsa. Dan yang kedelapan adalah falsafah hidup. Jadi kedelapan nilai ini baik secara dasar maupun pandangan hidup harus saling keterkaitan, link and match. Kata orang sekarang itu harus ada keterkaitan terus-menerus, tidak bisa satu dipisahkan dengan yang lain. Jadi ini Pancasila ini adalah saking bagusnya harus melembaga, harus masuk ke dalam nilai tata kehidupan manusia. Jadi sebagai makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bagi kehidupan bernegara. 1. Pancasila sebagai dasar negara merupakan serangkaian nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Indonesia yang memuat gagasan, cita-cita negara, dan cita-cita hukum yang menjadikan sumber bagi penyusunan hukum dasar atau pasal-pasal konstitusi. Yang kedua, dalam tinjauan teoritis, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara berasal dari realitas Pancasila yang telah menjadi jiwa bangsa dan diambil dari akar budaya bangsa Indonesia itu sendiri. Yang ketiga, konsekuensi Pancasila sebagai dasar negara adalah Pancasila menjadi cita-cita hukum nasional. Untuk itu, kita berharap dengan dasar Pancasila ini tidak akan dirubah oleh siapapun. Mengapa Pancasila menjadi dasar negara yang paling tepat? Nah, ini konsekuensinya. 1. Pancasila digali dari adat dan budaya bangsa Indonesia, bukan diambil dari negara lain. Yang kedua, prinsip dan nilai Pancasila telah dilakukan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia tanpa disadarinya. Itu berarti suatu bentuk kebiasaan, rutinitas. Yang ketiga, Pancasila memiliki potensi penampung kondisi dan sifat pluralistik bangsa. Yang keempat, Pancasila memberikan landasan bagi bangsa Indonesia dalam menghadapi berbagai ancaman, termasuk tantangan, hambatan, dan gangguan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Untuk itu, maka kita sebagai warga negara Indonesia berbahagialah kita dapat mempunyai dasar Pancasila yang bisa menyatukan dari bermacam-macam
suku agama, dari bermacam-macam tentang adat istiadat, dari bermacam-macam bahasa, dari bermacam-macam, sehingga muncullah yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda, tetapi kita tetap satu juga. Sekian dan terima kasih. Nanti kita pelajari bersama lagi.